Tapi saya percaya bahwa orang-orang tua di sini cukup kenal saya, kalau tidak lupa. Karena sebenarnya ini bukan orang baru juga. Ini orang lama yang datang kembali lihat keluarga di Alor Selatan. Kalau orang tua pasti kenal vikaris sekolah Tuku. Vikaris yang jalan kaki lewat 14 gunung sampai Apui, tidak pernah naik motor. Dia sekarang sudah di pendeta. Dia puramu tetap seperti dulu. Jadi saya pendeta Setiawan Pati Pelohi. Dulu vikaris di Alor Selatan, Jemaat Kiraman, mata Jemaat Immanuel Kola Tuku, yang sekarang telah mandiri. Pak Pendeta sekarang tugas di Sabu Raijua. Bukan di Pulau Sabunya, tapi di Pulau Raijua. Pulau Raijua itu Bapak Mama dia sama seperti pura dan pantai. Dia terpisah dari alam. Tetapi kalau Bapak Mama lihat di peta itu cukup jauh. Jadi kami dari Kupang itu dengan feri, dengan kapal Cantika sampai di Sabu, itu harus lanjut lagi dengan perahu motor yang bisa muat 20 sampai 30 orang. Kalau di sini orang takut mulut kumbang, maka di Sabu orang takut Selat Raijua. Bapak Pendeta lewat itu selat. Bapak Mama ada kesempatan boleh cerita dengan Bapak Sailana. Ada rekan pendeta, kakak pendeta kami, pendahulu kami. Itu Bapak Pendeta Ragalumi namanya. Sekeluarga tenggelam di selat itu dan sampai hari ini jenazah tidak ditemukan. Jadi Bapak Mama bisa bayangkan bagaimana ganasnya selat itu. Tapi ya kalau Bapak Pendeta sampai di Alor, itu karena rasa cinta terhadap Alor Selatan. Amin. Oh, nah kalau cinta tidak mungkin dia lupa ini Alor Selatan. Jadi tadi Bapak Pendeta sapa dengan salam, Bapak Pendeta coba-coba dengan bahasa Alor Selatan orang Kiram. Karena dia sepotong saya. Kalau balas atau tidak? Kalau sampai ada marah. Terima kasih banyak Ibu Pendeta, rekan-rekan majelis di Betel Katam. Karena Bapak biasanya jika kami sesama rekan pendeta datang untuk memimpin di jemaat itu harus bersurat. Tapi karena kedekatan dianggap sebagai adik, sebagai kakak, maka Bapak Pendeta ada di mimbar Betel Katam. Dan kiranya bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di sini. Amin. Yang kedua, ini belum masuk firman Bapak. Ini baru pengantar. Yang kedua, biasanya kalau KMJ yang berkhotbah di jemaat, dia sampaikan firman Tuhan itu memang tajam. Tajam atas, tajam bawah. Tetapi juga pakai hati. Rem-rem. Karena jangan sampai sebentar ada yang tersinggung, minggu depan dia tidak datang gereja lagi. Maka pendeta barangkali dia akan pusing untuk perkunjungan pastoral. Tapi kalau pendeta tamu seperti sekarang, Bapak Mama mau jegel kok, mau marah kok. Habis mimpin saya pulang Sabtu. Amin Bapak Mama. Jadi siap hati baik-baik untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kiranya pulang bisa membawa damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Mama di minggu ini kita masih ada dalam bulan pendidikan. Sinode Gemik beri tema untuk bacaan kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Bagi orang Alor Selatan, bagi orang NTT, omong soal bertumbuh dan berakar bukan hal yang asik. Karena setiap kita tentu pernah menanam pohon. Masa saya KMK itu Bapak Selan, Mama ada di bawah. Itu programnya tanam, tanam, dan tanam. Bapak Mama ini berbagi kisah bukan karena Bapak Selan ada di sini. Tidak, ini saya punya orang tua. Kami vikaris 5 orang itu. Saat masa vikaris di Alor Selatan, jalan di mana-mana, Nepal biasa bilang, "Ai singa di rumah kok ambil anakan dulu." Kalau Bapak Pendeta mah aman, memang biasa bertanam. Tapi kawan yang lain, ini hari kau bawa anakan 20 tambah tanah, tengah jalan bisa lempar buang sepan. Tapi ternyata dari hal sederhana kita bisa belajar tentang arti hidup di dalam Tuhan. Kalau berbicara soal berakar dan bertumbuh, kita lihat tanaman. Tanaman yang tidak bertumbuh tentu karena akar yang juga tidak bertumbuh dengan baik. Bangunan yang dibangun tidak akan kuat jika fondasinya, dasarnya tidak dibangun dengan baik.
Nah, bagi orang Kristen, bagi Bapak Mama dan saya, akar dan fondasi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi omong kosong kalau ada orang Kristen yang bilang bahwa dia Kristen, tetapi kemudian dia tidak berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Atau yang lebih parah, dia terlihat seakan-akan berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Padahal dia sebenarnya sedang layu untuk menuju mati. Bagaimana posisi Bapak Mama dan saya? Tidak ada satu manusia yang bisa ukur kita hidup. Hanya pribadi kita dengan Tuhan. Berapa banyak pertumbuhan jemaat Tuhan, berapa banyak pertumbuhan gereja yang menunjukkan bahwa Kristus benar diakui dan dihidupi di dalam persekutuan orang percaya. Tapi apakah benar pertumbuhan gereja sama dengan iman yang bertumbuh di dalam pribadi setiap kita? Benarkah kami sebagai pendeta masih berdiri di dalam pertumbuhan iman sebagai pelayan Tuhan? Pendeta. Masihkah kami sebagai majelis menyadari pertumbuhan hidup kami sebagai abdi-abdi Allah? Masihkah kami sebagai jemaat bertumbuh sebagai orang Kristen sesungguhnya? Pendeta ingin kupas satu-satu, mulai dari kami yang pendeta. Apakah benar semua pendeta masih menjadi pendeta? Menurut penilaian Tuhan? Ataukah menurut pelayanan manusia? Pendeta bertumbuh di dalam keluarga yang juga pendeta. Kalau pendeta dulu-dulu itu dia lewat, anak kecil akan bangun lagi. Pendeta dan guru itu kami anak kecil, dapat lihat bangun lagi. Di Alor Selatan, di Alor umumnya orang bilang itu tete manis. Itu Tuhan sudah. Pada masa 2022 sekarang anak kecil ketemu pendeta do masih lari kok. Atau pendeta togor jodoh. Salam adi, yuk. Itu baru anak-anak. Bagaimana dengan orang tua? Pendeta di zaman dulu, dia baru salom di muka rumah orang ada potong kayu juga tinggal bapak. Mama dan bapak ada bahasa yang di belakang minum kopi juga lepas buang bapak. Tapi sekarang pendeta sampai kalau depan lari. Apakah benar karena jemaat mengalami penurunan pemahaman terhadap pendeta? Kami sebagai pendeta justru harus merenung akan hal itu. Karena terkadang sebagai pelayan Tuhan, mungkin hidup kami terlihat seperti pendeta. Terlihat sebagai pendeta. Teman-teman majelis betul kata, berapa banyak yang berlutut waktu habis majelis. Ini hari dia berlutut habis, pakai baju putih, sarung batu lolong, selimut batu lolong, gagah mati punya. Habis 1 bulan, dia mulai gagah di lain tempat. Ibu pendeta SMS kita persiapan nepaneweng jam 7 yo kamu SMS di situ saat di pesta jadi. Soal betul atau tidak masing-masing lihat diri. Tidak ada yang bisa menghakimi. Betul Pak Pendeta, dia tuh yang begini. 1 tunjuk orang, 3 ada tunjuk diri sendiri. Amin Bapak. Amin. Jadi mari kita merenung untuk diri masing-masing. Habis majelis dia berdiri paling depan, sebentar baca nama, pimpin ibadah rumah tangga di rayon ini. Aduh mama Elsa sakit. Ada pikir pun. Yo, tidak sakit itu yang kau minta atau Tuhan buat sakit punya. Warta mimbar bilang pimpin ibadah kategorial di sini. Aduh mama dia ada masalah dan beta. Pimpin itu rumah lagi kemantua kau terlihat di muka. Nah habis berlutut bila melayani Tuhan. Seperti itu. Tapi ya di betul kata mudah-mudahan tidak ada rekan-rekan majelis. Jemaat Tuhan bagaimana?
ngomong yang paling sederhana. Karena jemaat itu banyak hal, tapi pendeta coba melihat hal yang sederhana. Orang tua bangun ini gereja dengan jerih lelah, dengan keringat, untuk supaya orang Katang tiap hari Minggu ada di dalam rumah Tuhan bersekutu memuji nama Tuhan. Amin, Bapak. Amin. Yolah, amin. Jadi mari kita lihat kursi sekarang. Hal yang sederhana, Bapak. Tapi nanti tunggu kalau kemudian ada undangan. Mulai besok ada kegiatan di kecamatan. Mari kita lihat. Orang yang tidak pernah kita lihat juga ada di sana, Pak. Kok ini camat, bupati, gubernur jadi. Bapak, kok ini datang satu-satu kali. Kalau Tuhan kan tiap minggu ada. Yo anak, baik kok tidur habis bangun. Tunda-tunda terus tuh ya. Apa yang baik? Jadi apakah benar Bapak Mama dan saya masih menunjukkan bahwa kita bertumbuh berakar di dalam kebenaran kita? Ataukah kekristenan kita hanya menjadi merek, menjadi bungkus untuk menutupi segala keberdosaan kita, segala pelanggaran kita? Paulus ingatkan jemaat di Kolose karena mereka ada dalam tekanan pengaruh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Di zaman sekarang jangan pikir soal ajaran-ajaran di luar yang Kristus ajarkan itu hanya soal ajaran yang tidak sesuai. Tapi kadang ajaran itu juga lahir dari dalam rumah tangga kita sendiri. Dia pun contoh. Di sini biasa sekolah minggu itu habis gereja kok, Bapak. Habis gereja. Di gereja sekolah minggu. Begitu lonceng untuk sekolah minggu, anak-anak tahu pisembaya, tumbah. Ada bapak yang baru-baru kucak-kucak mata, minum kopi. Wah, kamu siap lonceng sekolah minggu. Tapi tadi lonceng gereja bab tua masih di dalam kain panas. Tidak usah ngomong ajaran yang lain, ajaran dari dalam rumah tangga. Bapak perintah anak sekolah minggu, tapi bapak dan mama lupa gereja. Itu bayangkan kalau satu kali suruh gitu anak bilang abis bapak. Itu ada yang berani omong tuh ini yang naik atau tidak. Kita tidak usah bilang ajaran tentang bagaimana mengganggu iman percaya kita, mengganggu apa yang kita imani dalam hidup kita. Mari kita lihat hal-hal sederhana yang sebenarnya semakin parah dalam kehidupan orang percaya sekarang. Bapak mama, khusus yang leweng loh, mama-mama perempuan, Bapak pendeta tanya, 2 orang jemaat harus jawab. Ada 1 ibu pendeta. Bapak pendeta kasih kesempatan 1 ibu pendeta, 1 jemaat yang perempuan. Biasa di depan kaca itu berapa lama? Kakak pendeta. Biasa berapa lama kakak pendeta? Kakak pendeta dia 2 menit, ya biasa lewat sedikit lah. Jemaat yang mewakili ada 1, omong kasih Bapak pendeta dulu. 5 menit, yolah. Kita dan Tuhan yang tahu. Tapi biasanya laki-laki di depan kaca itu yang paling cepat. 2 dan 5 menit itu laki-laki. Bukan karena Bapak pendeta laki-laki, tapi laki-laki itu kan dia tinggal hanya ambil minyak rambut, selesai. Tapi kalau perempuan ini kan dia minyak banyak, dia pun bedak banyak. Amin, Bapak Mama. Jadi kalau bilang 2 menit itu omong kosong. Ya habis begini. Terus ada 1 kebiasaan yang tanpa sadar dia buat. Kalau dia pun kaca agak besar, nah baik. Tapi kalau kecil itu agak repot. Dia pakaian habis dia akan. Bapak pendeta tahu karena Bapak pendeta kakak adik perempuan semua. Tapi pertanyaan yang menarik, kenapa perempuan harus lama dalam bersiap diri? Kenapa kira-kira? Penampilan paling betul. Supaya kalau keluar dari rumah
dilihatnya enak, dipandangnya enak. Bahkan kalau tidak ada yang lihat, dia lewat di sini. Dia tidak ada yang lihat, dia bikin, dia bolak-balik 3 kali. Sekarang lihat bahwa dia ada. Aku berapa? Kalau habis ketawa, supaya pendeta kasih tahu dia pemati. Coba pulang dari sini, tidak hanya perempuan, tapi laki-laki. Berpikir bahwa kalau untuk penilaian manusia, saya siap diri sampai sebegitunya. Bagaimana saya siap diri untuk Tuhan yang lihat. Amin, Bapak. Kalau kasih habis 10 menit, 30 menit untuk Tuhan, untuk manusia lihat, bagaimana kita habiskan waktu untuk Tuhan lihat? Kalau untuk manusia lihat itu uang habis. Bedak, lipstick, pelembab bibir, segala macam, cat rambut, grease. Tapi kalau untuk Tuhan, cukup berkawan baik dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman itu. Amin, Bapak. Tidak susah. Dan bagaimana kita mau memperlengkapi diri untuk Tuhan yang lihat dan bukan manusia yang lihat? Itu Kristen. Itu sebenarnya bagaimana kita hidup di dalam ajaran yang Tuhan kehendaki. Bapak baca di dalam ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat-filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ajaran turun-temurun jangan hanya berpikir tentang apa yang leluhur kita ajarkan, tidak. Tapi apa yang menjadi kebiasaan yang salah yang diajarkan bagi anak-anak itu. Amin, Bapak. Yang anehnya bagi Bapak Pendeta, kita di NTT, di GMIT itu terkadang mengikuti ajaran itu tidak pakai timbang baik-baik. Cocok atau sonde, pas atau sonde. Tapi ya mudah-mudahan di Betel Katang tidak ada. Mudah-mudahan di Alus Selatan tidak ada. Tapi di Kupang sana banyak. Ya di Raijua juga banyak lah. Lebih enak omong tempat lain toh. Di sini mah renungkan masing-masing. Sekarang yang ada heboh itu ajaran turun-temurun yang dilihat dan langsung ikut goyang bento. Bento. Bento ini dia makna apa? Tapi orang Kristen dia yang paling hobi. Bapak lihat ada video nenek-nenek sutua juga ada goyang bento. Tuhan tolong. Ini hari kalau dia dapat undangan untuk di pesta, sebentar mungkin ada pesta. Pak Pendeta ada dengar-dengar. Kembali Pak Pendeta ngomong laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan siap diri dengan benar-benar baik. Pakai celana kaki botol itu baru ganteng. Kalau pakai selimut kampung. Pakai celana kaki botol, labai sekalian pakai botol di kaki. Karena itu bukan budaya kita, itu bukan ajaran yang diturunkan untuk kita pelihara. Sarung selimut itu bukan asal nama pakai, ada makna di dalamnya. Dulu orang tua pergi ke acara-acara resmi memakai sarung dan selimut karena nilai di dalam sarung dan selimut itu. Penghargaan itu ditunjukkan lewat apa yang kita pakai. Sekarang ini hari kaki botol Pak, itu baru gagal atau tidak? Ini pasti mama ada tunggu perempuan punya apa? Perempuan lebih masalah. Dia punya masalah besar sekali. Ini hari kalau perempuan, mudah-mudahan di Alus Selatan tidak ada. Tapi biasanya perempuan di 2022 kalau dengar bilang ada celana umpan, ini hari hati bagan. Rok span bahaya. Itu biar tidak makan lebih baik. Omong komedi itu yang kita omongnya. Ya sekalian daripada pakai celana umpan,
Di darat pakai, di laut kau umpan ikan. Karena semua itu bukan berasal dari kita, bukan ajaran dari leluhur kita. Nanti ajaran dari luar yang tidak jelas kita pakai, ajaran turun-temurun dari leluhur asal kita bilang itu sesat. Yang tersesat sebenarnya satu. Ajaran-ajaran yang menuntun kepada kebohongan. Kalau kita hidup di dalam ajaran Tuhan, maka apapun yang datang mengganggu kita tidak akan membuat kita tercabut dari kebenaran Kristus ini. Amin, Bapak Mama. Amin. Depo amin kecil, marah kok. Amin, Bapak Mama. Amin. Kalau rasa kota tusuk, na tanam kau pulang bertobat, itu baru Kristen. Tapi kalau dengar tak tusuk kan udah pendeta sempi. Bapak pendeta pulang sabu mah mau datang gereja ke sonde kok. Dipen yang tanggung. Tapi orang Kristen kalau dia mau berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, setiap kali ia ditegur oleh kebenaran firman, pulang renungkan dan berusaha untuk berubah. Karena apa Bapak Mama, kami yang pendeta omong, orang biasa bilang lu jago khotbah, maka kita lihat dulu. Bapak Mama, firman itu tidak pilih-pilih untuk menegur orang. Dan setiap abdi Tuhan menjadi sosok yang paling pertama ditegur oleh kebenaran firman. Karena ketika kami akan menyampaikan kebenaran firman, kami sebuat atau tidak, itu ukuran berkhotbah. Jadi kalau saya maju ini, pendeta dong, tahu hanya omong gotong dong. Bapak Mama jangan ambil hak Tuhan untuk menilai dan menghakimi. Biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi. Amin. 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 Amin pakai senyum kok tidak. Ini apu isu dingin lagi Bapak Mama, bukan tidak ada senyum, Bapak pendeta tambah tidak ada damai sejahtera joget. Minta maaf joget itu bahasa juga. Tapi lewat kebenaran firman ini di dalam penutupnya ayat 11 yang kita renungkan saat ini, bahkan sampai ayat yang ke-15, bilang bagi Bapak Mama dan saya, ukuran yang dibangun oleh manusia tidak pernah lebih tinggi dari ukuran yang Tuhan tetapkan. Menarik karena tadi pujian teman-teman dari Vokal Group Rayon 3, lagu mereka bilang Tuhan hanya sebatas doa. Amin ya Bapak Mama. Untuk bertemu dengan Tuhan hanya sebatas doa. Dia pertanyaan, berdoa atau tidak? Ingat berdoa atau tidak? Makan dan daging babi kita berdoa. Makan dan garang iman Tuhan. Bangun pagi karena dingin, ingat berdoa atau tidak? Malam mau tidur berdoa atau tidak? Lihat kain panas, ambil masuk kain panas yo selom. Yo kamu selom deh siapa jadi. Hal paling sederhana untuk kita hidup di dalam Tuhan dan dibaharui di dalam Dia, cukup dengan berdoa. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Siapa yang kira-kira belum pernah berdoa rutin tiap hari? Jangan lihat kiri kanan, lihat diri sendiri. Tapi pendeta sekarang masih lupa berdoa. Diakui, untung baik orang kasih ingat berdoa. Dingin begini biasa bilang masuk kain ku baring-baring tahan. Tidur tahan. Tidur tahan ini yang tahan terus kok tidak. Kemudian kita bilang bahwa kita Kristen. Bapak Mama dan saya bilang kita Kristen. Kekristenan bukan ditunjukkan hanya sebatas kita ada dalam gereja. Tapi ada dalam gereja kemudian pulang keluar menjadi gereja yang hidup dimanapun kita berada. Menjadi gereja yang benar-benar membawa berkat bagi keluarga, bagi orang di sekeliling kita, dan bagi alam ciptaan Tuhan. Amin Bapak Mama. Amin. Itu yang baik, itu yang benar. Dia pergi gereja, dia ingat firman Tuhan, pendeta kasih suara gembala, semua yang baik-baik. Dia keluar dari pintu gereja, lihat ambil mam tua yang kemarin bersambung mulut dengan dia.
Di gereja bilang ingatlah, tanamkan kasih di dalam hatimu. Pendeta, amin, amin. Keluar lihat musuh di muka gereja. Shalom. Itu paling bahaya. Itu sebenarnya paling bahaya. Kekristenan setiap orang diukur bukan dari hanya kesetiaan beribadah, tetapi hidupmu adalah ibadah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak Mama. Amin. Amin, Bapak Mama. Amin. Amin. Karena berkawan baik dengan Tuhan itu harus sampai kita benar-benar mengenal Dia dan tidak hanya tahu Dia. Ketika kita kenal Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang Bapak Mama imani dan saya imani, Dia melewati jalan sengsara, disalibkan, mati untuk Bapak Mama dan saya. Kalau orang Kristen tidak beriman kepada Tuhan yang sama, maka penghinaan yang ia dapat, rasa sakit yang ia dapat, tidak jauh lebih besar dari Tuhan yang ia imani. Maka seharusnya tidak ada rasa amarah tersinggung di dalam hati. Kalau ada, mungkin Tuhan kita berbeda. Amin, Bapak Mama. Wah, depu amin sudah dipelah. Amin, Bapak Mama. Amin. Amin, rekan-rekan majelis. Amin. Amin. Kalau pimpin ibadah dengan orang perumah, tuan rumah tidak ada, pulang jangan marah. Pimpin di jemaat-jemaat tolak, pulang jangan marah. Kau Tuhan dapat pukul sampai picah balara dia tidak lalu. Tuhan itu yang kita imani. Amin, Bapak. Amin. Amin. Kalau bilang orang Kristen harus ingat itu. Orang baru ngomong dia nama belum tentu benar. Dia supaya ajak satu keluarga datang untuk bikin baribu. Kau percaya Tuhan? Orang ngomong kita pun nama, rambut satu helai pun tidak gugur dari kepala ini. Amin, Bapak. Amin. Pendeta rambut kan sama dengan dulu dari belakang. Kami yang rambut panjang ini kadang ada berkat juga lah. Pas mau marah-marah pegang, tidak gugur jadi. Kamu ngomong, tak ngomong di situ. Tapi besok bapak-bapak jangan piara rambut semua ya. Tiap kali kalau mau marah, tiap kali kalau menjalani hidup ini ada rasa tidak nyaman karena orang lain. Timbang bahwa Tuhan kita melewati itu semua. Maka akan ada damai di dalam hati Bapak. Kuncinya satu, berkawan baiklah dengan Tuhan yang kita imani. Berkawan baik, kenal Dia, dan bukan hanya sebatas kata. Pendeta Pukaka yang di Manobe pernah bilang begini, kalau kenal Tuhan, itu harus dalam relasi seperti suami istri. Ini pendeta belum nikah. Pendeta belum nikah masih sama kayak Mas Fikaris, tapi cerita soal suami istri. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah ya sudah nikah koreksi ya. Bapak Mama yang sudah berkeluarga, kalau suami dan istri benar-benar saling mengenal, suami pulang dari kebun, dia minta kopi di Mama, dia minta bagaimana? Mama putar kopi kalau saya mau minum. Mama putar itu kopi berapa? Nah, itu karena kenal. Amin ya Bapak Mama. Amin. Kalau dia hanya sebatas tahu dan tidak kenal, tentu dia akan bikin lebe-lebe ke pacaran. Mamaku sayang, Bapak baru pulang dari kebun. Jikalau engkau mencintai, putarlah segelas kopi dan ubi rebus bagi saya. Dia ngomong habis tuh kopi sudah dingin kok tidak. Amin Bapak. Amin. Itu kalau tidak kenal baru pakai bahasa begitu. Kalau sudah kenal tinggal mana kopi. Kan enak. Dengan Tuhan pun demikian. Kalau hanya tahu Tuhan, dia tahu Tuhan ada di atas sana, maka dia akan lere-lere untuk datang ketemu Tuhan. Apalagi kalau dia dapat kesempatan berdoa di kecamatan dan ini bupati naik Bapak. Dia berdoa keliling Kupang sampai sore baru dia kembali alon. Dia berdoa mulai dari keluarga di kampung sampai keluarga yang ada di Apui.
tanaman di gunung sampai yang ada di pantai dia doa bawa semua. Itu orang yang hanya tahu Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan, dia kenal Tuhan sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai teman di dalam hidup. Amin, Bapak. Maka orang kalau kenal Tuhan, dia buat salah sekalipun dia tidak akan lari meninggalkan kekristenan. Karena dia kenal Tuhannya, bahwa Tuhannya tidak mungkin tidak menerima dia. Kalau ia ada masalah, dia tidak akan marah dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia kenal Tuhan dengan baik. Tapi kalau dia hanya sebatas tahu, itu yang ada bikin kok tidak. Mama, saya. Di sini kalau ada yang begitu, nak pulang nak. Kita berubah rame-rame. Supaya benar pertemuan jemaat di Alor Selatan, di Ebenezer Katang menjadi pertumbuhan yang Betel Katang, minta maaf, menjadi pertumbuhan yang mempermuliakan Tuhan. Amin, Bapak Mama. Amin, Bapak Mama. Amin. Kalau dia amin di muka senyum begini kan Tuhan itu senang atau tidak? Tuhan itu pasti senang. Buat apa-apa tidak usah Bapak Pendeta senang, Bapak Pendeta senang, majelis senang. Tapi buat untuk Tuhan senang. Itulah berakar dan bertumbuh yang sebenarnya di dalam kebenaran. Kalau dia berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka Tuhan menjadi sumber pertumbuhan. Dan orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan mencerminkan Tuhan di mana tempat ia berada. Amin, Bapak Mama. Amin. 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 Menutup khotbah ini, Bapak Pendeta minta semua angkat tangan. Semua jemaat majelis pendeta angkat tangan di meeting, supaya bisa ingat ini anak Batu Nolong sini mana yang ada melayani di Raya Jumat. Sudah kok? Kita raba satu-satu. Coba raba mata. Ada kok? Ada berapa? Ada 2. Telinga ada berapa? 2. Terakhir raba mulut. Mulut ada berapa? 1 sah. 1 saja. Jangan pakai dia lebih banyak dari mata dan telinga. Amin. Pakai barang yang 2 itu lebih banyak dari yang 1. Dengar kebenaran firman Tuhan, dengar apa yang ada di sekelilingmu, lihat dan nilai apa yang ada di sekelilingmu, lihatlah kebaikan Tuhan. Ini tahan. Dia pun jalur tuh Bapak Mama, lihat apa-apa, lihat pakai mata, kasih tuh dengar apa-apa dengan lihat. Dari sini kasih turun dulu dia ke sini, baru kemudian olah dia kasih keluar dari sini. Amin. Amin, sukeci lagi. Amin. Amin. Akan bahaya kalau dia dari sini dengan sini dia langsung ke sini. Yang satu bahaya. Dengar siapa kau malam timbang dan renungkan di dalam hati, dia suka ngomong, dia suka masalah. Lihat sesuatu tidak bawa turun di dalam hati untuk renungkan, langsung keluar di sini, bahaya. Tadi semua kita angkat tangan, dan kalau jumlah mata, telinga, mulut kita sama, maka pulang untuk berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Lebih banyaklah mendengar dan melihat. Renungkan apa yang kita dengar dan lihat. Setelah itu kita perkatakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Mama. Amin. Amin.